Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai perkuliahan kita pada hari-hari ini dengan sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islam dina wa bi Muhammad wa nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma wa rizukni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk hadir, untuk bisa bertatap muka walaupun dari dunia maya atau secara daring melalui platform YouTube pada pada yang pada e-learning kita kelas-kelas gitu. Materi kita pada hari ini yaitu kita membahas tentang DSS, yaitu tentang Decision Support System. Kita akan membahas tentang DSS, eh, Decision Support System. Apa itu? Yaitu decision adalah keputusan, support mendukung, sistem adalah sistem. Berarti sistem pengambilan ke keputusan, sistem pengambilan keputusan. Nah, boleh? Ah, Mas, yang mana aja Mas? Bisa Mas? Oh, yang jaga lab nggak ada Mas, dia nggak tahu Mas. Nah, terus lagi. Kita lanjut ya. DCC Supporter System. Zoom. Hari ini kita akan bahas tentang apa konsep dasar tentang DSS, kemudian fungsi dari DSS, kemudian mengidentifikasi kelompok komponen utama yang membentuk struktur dari sistem keputusan, kemudian diharapkan masuk mampu mengolah data sederhana untuk menghasilkan rekomendasi keputusan yang logis. Ada suatu dilema misalnya nih contoh pemilihan supplier. Bagaimana cara perusahaan menentukan satu dari lima supplier terbaik jika setiap pilihan memiliki keunggulannya masing-masing. Misalnya dari segi harga yang kompetitif, kemudian dari kualitas yang sama-sama terjamin, kecepatan pengiriman yang hampir sama, layanan pun jualnya yang terbaik. Jadi apa tantangan utamanya? Keputusan yang menjadi sulit dan bersiko saat volume data besar serta kriteria saya tentang harus diproses secara manual. Data yang melimpah tanpa sistem pendukung hanya akan menjadi kebisingan informasi. Jadi dari hal ini, kira-kira dari lima supplier yang memiliki eh, keunggulan masing-masing, kita akan memilih yang atas dasar apa? Atas dasar kedekatan mungkin, atas dasar sudah kenal, atas dasar yang ngasih fee yang paling banyak atau sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas pada hari ini yaitu eh, dengan sebanyak data yang melimpah tanpa sistem penunggu keputusan hanya akan menjadi kebisingan informasi datanya.
Nah, pertanyaannya adalah apa itu DSS? DSS panjangannya dari Decision Supporting System atau Support System, adalah sistem pendukung keputusan, sistem yang berbasis komputer yang membantu manajer atau leaders dan pengambil keputusan dalam memproses data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Sistem ini mengintegrasikan data intelektual dari individu dengan kapabilitas komputer untuk meningkatkan kualitas keputusan yang dihasilkan. Tujuannya adalah yang pertama, membantu pengambilan keputusan untuk masalah yang semi terstruktur, mendukung penilaian manajer bukan menggantikan seorang manajer, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Manfaatnya yaitu yang pertama adalah memperluas kemampuan pengambilan keputusan dalam memproses data yang sangat besar, menghemat waktu dalam penyelesaian masalah yang sangat kompleks, kemudian menciptakan keunggulan kompetitif melalui analisis. Adapun contoh DSS dalam kehidupan, misalnya dalam dalam dunia pendidikan, yaitu DSS membantu lembaga dalam memilih, misalnya pemilihan mahasiswa berprestasi berdasarkan kriteria akademik dan non-akademik secara objektif. Yang kedua, misalnya DSS di sebuah perusahaan mempermudah manajemen dalam melakukan pemilihan supplier secara strategis dengan mempertimbangkan biaya, kualitas, dan waktu pengiriman. Selanjutnya adalah bagian SDM atau HRD. DSS mensistematisasi penilaian kinerja karyawan untuk menentukan promosi jabatan atau kebutuhan pelatihan lebih lanjut. Bisa juga untuk bagian penjualan, yaitu dalam berupa analisis tren pasar untuk menentukan produk unggulan dan strategi stok barang yang optimal di periode yang mendatang. Mengapa DSS penting? Tanpa DSS, keputusan hanya berdasarkan perkiraan atau intuisi semata. Yang kedua adalah data mentah yang kompleks sulit dianalisis secara manual. Resiko banyak terjadi karena kesalahan manusia atau human error. Proses keputusan proses pengambilan keputusan yang memakan banyak waktu. Yang kedua, dengan DSS, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Hasil keputusan lebih objektif dan konsisten karena bukan berdasarkan intuisi tapi berdasarkan data atau basis data. Yang ketiga adalah lebih akurat dan pemodelannya secara matematis meningkatkan efektivitas dan daya saing organisasi. Dengan DSS itu memberikan keyakinan kepada kita bahwa keputusan itu adalah yang terbaik dengan data, eh, dengan informasi yang disampaikan, dengan sistem penentuan keputusan yang dibuat sedemikian rupa sehingga kita yakin akan keputusan kita itu adalah hal yang benar karena sudah berbasis dengan data. Apa saja kok komponen utama dari DSS? Yang pertama adalah data. Dibutuhkan adalah data. Data merupakan kumpulan informasi mentah, fakta, dan angka yang dikelola dalam basis data untuk proses analisis. Yang kedua, butuh software. Software adalah antarmuka sistem dan aplikasi yang memfasilitasi interaksi antara pengguna dan basis data atau model. Sedangkan model adalah algoritma atau metodologi ataupun model matematik yang digunakan untuk mensimulasikan berbagai skenario keputusan yang direncanakan. Yang keempat adalah user, individu atau pengambil keputusan yang memiliki wewenang untuk mengevaluasi hasil analisis suatu suatu sistem. Alur kerja dari DSS, transformasi data operasional menjadi suatu keputusan yang strategis. Dari data, input data mentah dari hasil penjualan harian dan catatan operasi perusahaan, kemudian dianalisis melalui pengolahan data yang menggunakan spesies atau sistem algoritma dan keputusan, sehingga yang terakhir adalah tiga, itu suatu keputusan berupa output, berupa kebijakan manajemen yang terukur dan berbasis bukti data tadi. Contoh kasus misalnya di sini, studi kasus pemilihan pegawai terbaik. Di sini ada 4 orang dengan skala penilaian 1 sampai 100, kehadirannya dalam persentase, dengan kategori disiplin, dengan kategori kehadiran, kinerja, dan kerjasama. Bagaimana komputer SS
membantu manajer dalam menjamin objektivitas proses pemilihan di atas dibandingkan penilaian yang manual. Tuh, dari empat kriteria utama ini tadi, kalau secara manual, bagaimana? Kalau secara komputerisasi pun itu juga bagaimana? Sehingga di sini dengan bantuan komputer diharapkan lebih objektif dalam proses pemilihan karyawan terbaik. Ini contoh spreadsheet. Contoh spreadsheet eh, aplikasi sebagai aplikasi DSS. Yang pertama adalah otomatisasi kalkulasi. Memanfaatkan fungsi dan formula untuk menghitung nilai data secara otomatis, meminimalkan human error dalam pengolahan angka. Bayangkan kalau kita punya data di Excel itu sampai ribuan ribuan data, jadi kita butuh fungsi-fungsi atau formula-formula yang dimiliki oleh Excel dalam membantu kita dalam memfilter, mengascending dan sebagainya. Kemudian komparasi variabel memungkinkan perbandingan data antar variabel secara dinamis melalui fitur ada namanya pivot dan visualisasi chart yang sangat presisi. Yang ketiga adalah kita bisa melakukan analisis berdasarkan ranking ataupun bobot yang sudah kita tentukan. Terus bagaimana langkah dasar dalam dalam pengambilan keputusan? Pertama adalah kita menentukan masalah. Nah, setelah masalah itu ditemukan, kemudian kita akan proses kedua adalah mengumpulkan data. Nah, setelah data itu terkumpulkan, kemudian data itu kita melakukan analisis data dengan fokusnya dengan melakukan DSS. Kemudian kita membandingkan pilihan itu tadi, kemudian baru kita terakhir tahap kelima adalah menentukan keputusan yang akan kita ambil. Peran DSL di sini adalah secara optimal pada tahap manis data. Sistem membantu mengolah data mentah menjadi model informasi yang logis sehingga alternatif sesolusi dapat dibandingkan secara objektif. Nah, ini nanti saja kesan. Nah, ada beberapa kesan umum yang sering terjadi dalam pengambilan suatu keputusan. Yang pertama adalah intuisi tanpa data. Mengambil keputusan yang krusial hanya berdasarkan perasaan atau firasat tanpa dukungan analisis fakta yang objektif. Nah, itu sangat 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 berbahaya. Yang kedua, data tidak valid. Pengguna data yang tidak lengkap. Penggunaan data yang tidak lengkap, kadaluarsa atau tidak akurat yang menghasilkan output sistem yang menyesatkan. Misalnya, kita akan melakukan evaluasi di tahun 2025. Berarti data yang kita kumpulkan adalah data yang terjadi, transaksi yang terjadi pada tahun 2025. Jangan sampai kita terambil, terplot data tahun 2024. Ini yang katanya data tidak valid atau datanya kadaluarsa atau tidak. Kemudian data yang tidak lengkap. Makanya ketika data itu tidak lengkap, kita ada tahap yang namanya proses coding. Coding di sini bukan hanya usul komputer di bagian analisis data ada proses namanya proses coding. Yang ketiga adalah kesalahan interpretasi, gagal memahami konteks informasi atau salah membaca pola data yang disajikan oleh dashboard analitis. Nah, tahap ketiga ini perlu pengalaman, perlu edukasi, perlu literasi, bagaimana kita membaca, menginterpretasikan hasil yang dikeluarkan dari data yang sudah kita kumpulkan, baik itu dari tabel maupun itu dari suatu suatu grafik. Nah, bagaimana dengan DSS di dunia nyata? Misalnya dari sektor bisnis. Perusahaan besar, misalnya kemarin optimasi rantai pasok nasional dan manajemen inventaris global. UMKM menggunakan DSS sebagai analisis tren penjualan harian dan menentukan stok barang berdasarkan musim. Finansial, penilaian kredit pelanggan secara cepat dan akurat. Sektor pabrik dan jasa rumah sakit misalnya menggunakan DSS untuk diagnosis awal basis gejala dan alokasi pasien saat kondisi darurat. Institusi pendidikan menggunakan DSS untuk melakukan evaluasi efektivitas kurikulum dan pemetaan prestasi siswa. Yang ketiga, pemerintahan dalam menggunakan DSS yaitu distribusi bantuan sosial berdasarkan data demografi yang terintegrasi dengan DSS membantu berbagai sektor dalam pengambilan keputusan. Nah, bagaimana AI di AI itu digabungkan dengan decision support.
AI memberikan rekomendasi otomatis untuk efisiensi operasional yang sangat tinggi. Yang kedua adalah mengenali pola data yang kompleks melalui algoritma machine learning-nya. Yang ketiga adalah memprediksi masa depan yang akurat berdasarkan analisis data historis. Penting, catatan. Keputusan akhir tetap berada di tangan manusia, tetap di tangan manajer, tetap di tangan dokter, tetap di tangan pimpinan sebagai kendali utama. Jadi di sini the DSS atau Distribution System dan AI itu sebagai partner, partner sebagai pelengkap, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Bayangkan kalau seorang dokter dalam mendiagnosa suatu penyakit pasien, dia akan membaca hasil-hasil eh, rekam medis, hasil-hasil riwayat keputusan diagnosa, pemeriksaan sebagainya yang dihasilkan oleh komputer yang berbasis AI. Kemudian keputusannya mutlak di tangan seorang seorang dokter. Sama halnya dengan seorang manajer atau seorang pimpinan suatu perusahaan. Ini tugas mandiri, tidak usah refleksi. Pertanyaan adalah, mengapa keputusan baik harus selalu menyertakan data sebagai landasan utamanya? Silakan kalian kalian memahami sendiri, mengapa keputusan yang baik harus selalu menyertakan data sebagai landasan utamanya. Sama halnya dengan kita melakukan suatu penelitian. Tuh, kita menyatakan misalnya ada pengaruh antara eh, motivasi motivasi terhadap kinerja suatu karyawan. Nah, apa datanya? Tuh. Kemudian dari mana teorinya? Sehingga kita bisa menyimpulkan, kita bisa memutuskan bahwa ternyata ada hubungan antara motivasi dengan kinerja karyawan. Yang kedua adalah yang sejauh mana implementasi dari DSS membantu meningkatkan efisiensi manajerial di organisasi. DSS yang sudah terotomatisasi itu sangat membantu seorang manajer dalam menentukan atau mengambil keputusannya dalam operasional sehari-hari, menjadi lebih lebih mudah dan lebih cepat sehingga efisiensi. Yang ketiga adalah meningkatkan decision support, menggantikan peran intuisi dan penilaian manusia sepenuhnya di di masa depan. Jadi semua datanya, semua keputusannya itu berdasarkan dari data yang dihasilkan dari decision support system. Jadi kesimpulan adalah di manajemen modern, DSS telah berevolusi menjadi instrumen yang sangat krusial bagi ekosistem manajemen modern dalam menavigasi kompleksitas data yang sangat masif pada saat ini. Yang kedua adalah aksesibilitas alat. Aplikasi sederhana seperti spreadsheet sangat membantu, merupakan bentuk DSS yang sangat efektif dan mudah diakses untuk analisis data harian di berbagai level organisasi. Minggu kemarin kita sudah bahas tentang business intelligence, itu yang lebih 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 upgrade daripada dibandingkan dengan menggunakan spreadsheet atau menggunakan Excel. Yang ketiga adalah objektivitas data. Pemanfaatan data yang objektif melalui sistem pendukung keputusan yang secara signifikan mampu meminimalisir risiko kesalahan fatal dalam pengambilan kebijakan. Keputusan yang baik lahir dari data yang dipahami dengan benar. Terima kasih. Itulah materi kita pada hari ini tentang DSS. Habis ini akan ada latihan kuisnya. Silakan kalian kerjakan. Kemudian jangan lupa melakukan absensi mandiri karena itu nanti akan saya rekap untuk dimasukkan ke dalam absensinya si kamu. Kita tutup kuliah hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.